Skuad superior timnas Indonesia di Piala AFF U23. Diplot sebagai starter, lemparan roket Pratama Arhan berbuah gol di Liga Jepang. Hanya menghadapi tim lemah saja, wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand absen. Raksasa Serie A Italia Inter Milan menyebut Emil Audero segera memperkuat timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Skuad superior timnas Indonesia di Piala AFF U23. Ya, timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala AFF U23 2023 dengan skuad paling beken dibanding kontestan lainnya, meski persiapannya sangat minim. Ini karena skuad timnas Indonesia U23 diperkuat pemain-pemain berpengalaman. Dari 23 pemain yang dipanggil Sintayong ke pemusatan latihan, misalnya 7 diantaranya pernah membela timnas Indonesia senior. Dalam skuad yang sama, hanya ada satu pemain yang belum tampil di Liga 1 musim ini. Ya, dalam skuad yang sama, hanya ada satu pemain yang belum tampil di Liga 1 musim ini. Hanya Dava Fasya, kiper Borneo FC yang belum punya menit main. Kendati demikian, ini bukan perkara besar. Hernando Ari Sutaryadi dan Adi Satyo jadi andalan Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang pada musim ini. Dengan kata lain, bukan tak mungkin Dava hanya akan menjadi pelengkap skuad. Selanjutnya 8 bek yang dipanggil Sintayong yaitu Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, Komang Teguh, Bagas Kava, Muhammad Ferrari, Zaka Asraf, Franky Misa, dan Kade Arel sudah dikenal sejak Indonesia U16 atau U19. Begitu juga dengan daftar pemain lini tengah dan depan, semuanya punya rekam jejak menjanjikan. Hanya Salim Toharea, Esal Sarul, dan Muhammad Ragil sebagai wajah baru, walau namanya tak asing di kompetisi. Sekitar 50% dari skuad untuk Piala AFF U23 2023 ini adalah pemain-pemain yang meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Ini menandakan bahwa Indonesia hadir ke kejuaraan dengan serius. Bandingkan dengan Thailand yang lebih dari 70% skuadnya berbeda dari SEA Games 2023. Hanya ada beberapa nama yang dipanggil Isara Sritaro ke timnas seperti Songchae Tongcham. Vietnam pun demikian, dari 28 pemain yang dipanggil Hoang Anh Tuan, sebagian besar bukan bintang utama. Ini karena Vietnam tengah menyiapkan tim untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Philippe Troussier. Bintang muda Vietnam seperti Nguyen Van Tung, Nguyen Tai Son, dan Nguyen Duc Phu yang jadi andalan SEA Games lalu tak ambil bagian di Piala AFF kali ini. Karenanya pula kalangan memprediksi Indonesia akan tampil hingga partai puncak dan meraih gelar. Piala AFF U23 2023 akan berlangsung di Rayong, Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Diturunkan sebagai starter, lemparan roket Pratama Arhan berbuah gol. Ya, sebagaimana diketahui, Tokyo Verdy bakal melawat ke markas Blau Beach Akita di pekan ke-30 Liga 2 Jepang 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut akan dilangsungkan di Soyuz Stadium pada Minggu 13 Agustus 2023. Di pekan ke-29, Tokyo Verdy harus rela kalah dari Shimizu S Plus dengan skor 0-1 pada laga yang digelar di Ajinomoto Stadium. Pratama Arhan diberi kesempatan untuk melakoni debutnya di Liga 2 Jepang. Namun Pratama Arhan mencatatkan debutnya itu sebagai pemain cadangan. Pelatih Tokyo Verdy Hiroshi Jofuku baru menurunkan bek kiri timnas Indonesia itu ke lapangan ketika laga sudah berlangsung 80 menit. Sang bek kiri berusia 21 tahun tersebut masuk menggantikan Hidemasa Koda yang notabene sebagai gelandang. Sayangnya Pratama Arhan gagal mengeluarkan lemparan roketnya sekaligus tak mampu menyelamatkan Tokyo Verdy dari kekalahan. Hiroshi Taiyasu pun mengkritik Pratama Arhan yang tak menunjukkan lemparan roketnya di laga tersebut. Namun ia tetap menilai ex-pemain PSIS Semarang itu memiliki kemampuan dalam melepaskan umpan silang dan kuat dalam melepaskan lemparan ke dalam. Ya, jadi saya ingin Arhan menunjukkan kekuatannya lewat kaki kiri dan lemparan ke dalam. Namun saya tidak melihat ia melakukannya, kata Hiroshi.
Kini Pratama Arhan masih berpeluang untuk menunjukkan skill lemparan roketnya saat Tokyo Verdy bertandang ke markas Blaubitz Akita. Lantas akankah bek kiri timnas Indonesia itu bermain sebagai starter? Satu hal yang pasti, Tokyo Verdy sangat membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang promosi ke kasta teratas Liga Jepang 2024. Hanya tim peringkat 1 dan 2 yang berhak untuk mendapat tiket ke kompetisi tertinggi Liga Jepang tersebut. Saat ini Tokyo Verdy masih bertahan di posisi keempat klasemen sementara Liga 2 Jepang 2023 dengan koleksi 49 angka. Tokyo Verdy hanya terpaut 5 poin dari Jubilo Iwata di posisi 2 dengan perolehan 54 angka. Jelang laga menghadapi tim lemah, wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand absen. Ya, pemain timnas Indonesia, wonderkid superstar Marcelino Ferdinand mengalami cedera. Alhasil gelandang 18 tahun ini tak bisa bermain saat KMSK DC melakoni laga tandang kontra Patro Eisden di laga pembuka Liga 2 Belgia. Marcelino Ferdinand, Andreas Spegalere dan juga Steve de Ruyter tidak masuk ke dalam skuad karena alasan medis, tulis KMSK DC. Aksi Marcelino Ferdinand bersama KMSK DC musim ini sejatinya sangat dinantikan. Setelah mencetak 1 gol dari 4 pertandingan di Liga 2 Belgia, Marcelino Ferdinand menunjukkan peningkatan performa di masa pramusim. Ia tercatat mengemas 2 gol dan 1 assist bersama KMSK DC di masa pramusim. Pencapaian itu jauh di atas rekannya asal Singapura Ilhan Fandi yang kesulitan mendapatkan menit tampil. Bahkan salah satu stasiun televisi nasional sampai rela memberi hak siar pertandingan KMSK DC demi memperlihatkan aksi Marcelino Ferdinand kepada publik tanah air. Sayangnya Marcelino Ferdinand harus absen di pekan pembuka musim ini. Jika ditanya cedera apa yang dialami Marcelino Ferdinand sejauh ini belum diketahui. Sekarang harapannya Marcelino Ferdinand bisa segera pulih. Sebab tenaga dan kualitas Marcelino Ferdinand tak hanya dibutuhkan KMSK DC tapi juga timnas Indonesia. Rencananya medio bulan depan tenaga Marcelino Ferdinand bakal dibutuhkan timnas Indonesia senior dan U23. Di level senior Marcelino Ferdinand bakal turun melawan Turkmenistan di laga uji coba, sementara di level U23 Marcelino Ferdinand bakal membantu timnas Indonesia U23 melawan Taiwan U23 dan Turkmenistan U23 di kualifikasi Piala Asia 2023. Lolos ke Piala Asia U23 2024 merupakan kewajiban bagi timnas Indonesia sebab Piala Asia merupakan babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Klub raksasa Serie A Inter Milan mengklaim Emil Audero perkuat timnas Indonesia. Ya, Inter Milan resmi merekrut Emil Audero dari Sampdoria dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024. Menariknya dalam pengenalan Emil Audero di media sosial klub, Inter juga ikut menyinggung Indonesia. Seperti yang diketahui, Emil Audero merupakan pemain berpaspor Italia namun ia memiliki darah Indonesia. Darah daging Indonesia mengalir dari sang ayah sementara ibunya adalah asli Italia. Emil Audero memang besar di Italia namun ia nyatanya lahir di Indonesia. Tepatnya kiper berusia 26 tahun itu lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat NTB, Indonesia pada 18 Januari 1997. Dalam postingan perkenalan Emil Audero, pihak Inter pun menyinggung tempat kelahiran sang kiper. Inter menuliskan from Mataram to Milano yang dapat diartikan dari Mataram ke Milan. Inter tampaknya mengetahui Emil Audero berasal dari Indonesia. Lantas apakah Emil Audero akan tersentuh dan ikut memperkuat timnas Indonesia? Sebab seperti yang diketahui meski memiliki kewarganegaraan Italia, sampai saat ini Emil Audero belum pernah dipanggil untuk membela timnas Italia senior. Kondisi itu membuat kiper lulusan Akademi Juventus tersebut masih berpeluang membela Garuda. PSSI pun dikabarkan sudah beberapa kali mengundang Emil Audero agar ikut program naturalisasi. Namun semua ajakan itu ditolak oleh Emil Audero karena ia masih yakin dapat menembus skuad utama timnas Italia. Walaupun mustahil, berat cok. Nyatanya sampai saat ini Emil Audero masih belum mendapatkan kesempatan membela timnas Italia. Lantas dengan kondisi itu akankah Emil Audero berganti haluan dengan membela tim terkuat di bumi Indonesia? Sejauh ini jawabannya memang tidak diketahui sebab Emil Audero nyatanya masih memiliki keinginan bermain membela timnas Italia.
Kini peluang Emil Audero dilirik oleh pelatih timnas Italia Roberto Mancini pun semakin besar. Andai ia dapat tampil baik bersama Inter, bukan tidak mungkin Mancini bakal memanggil Emil Audero. Masalahnya Emil Audero mendapatkan saingan berat di sektor kiper Inter Milan, sebab Nerazzurri pun baru saja mendatangkan kiper Bayern Munchen Yann Sommer, yang tentunya tak kalah hebat dari Emil Audero. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.